591 Huo Zixing tanpa sadar menyentuh hidungnya. Saat menatap mata Yan Jingyi, hatinya langsung merinding. Mengapa dia menatapnya seperti ini? Dia tidak melakukan kesalahan besar baru-baru ini. Si Sen dan Han Xuan melihat Nona Yan menjual baju yang kubelikan kepadanya kepada orang lain dan membebaniku. Aku juga tidak menyangka Nona Yan akan memukul orang. Petik 2. Tatapan Leng Yuxi pada Huo Zixing seperti serigala lapar yang melihat domba. Tanpa malu-malu, ia ingin segera bergegas. Wajah Huo Zixing masih kaku. Lalu, apakah si Sen memintanya untuk terus berbicara? Sorot matanya cerah dan menatap Huo Zixing dengan penuh semangat. Aku tahu Nona yang lahir tidak begitu baik, jadi dia tidak menghasilkan banyak uang untuk menjadi pahlawan wanita. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk membantu membayar tagihan. Si Sen, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Huo Zixing akhirnya melirik Leng Yuxi. Tidak. Petik 2. Kali ini, Leng Yuxi semakin bersemangat. Dia tahu bahwa si Sen pasti memilikinya di dalam hatinya. Nyonya sangat rajin dan hemat. Sangat jarang Nona Leng murah hati. Huo Zixing melanjutkan. Leng Yuxi jelas tidak memahami apa yang dikatakan Huo Zixing, jadi ia berkata, "Hehe, selama Nona Yan menyukainya, aku bisa memahami alasan Nona yang rajin dan hemat di rumah. Mungkin karena terlalu banyak waktu yang melelahkan. Si Sen, ada restoran di dekatnya yang rasanya cukup enak. Atau, mari kita mencobanya." Kakak kedua jelas sedang membantu kakak ipar kedua. Pantas saja selama bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana kamu merayu kakak kedua, dia tidak akan menyukaimu. Cek-cek, IQ Bai Mo yang lumayan tinggi, kedua tetua keluarga Bai juga tidak bodoh, bagaimana bisa dia memiliki anak yang begitu bodoh? Dulu, aku benar-benar tidak merasa bahwa Huo Zixing bahkan menyukai gadis yang begitu dingin seperti seorang putri. Tapi sekarang setelah akrab dengan Yan Jingyi, tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Direktur Huo, Yuxi memang membayar untuk kebaikannya. Siapa tahu orang itu sama sekali tidak menghargainya. Ren Hansuan berkata dengan aneh. Huo Zixing mengangguk dan tiba-tiba berjalan menuju Yan Jingyi. Pria itu sangat marah. Ditambah dengan wajahnya yang seperti gunung es, Leng Yuxi bahkan mengira dirinya ingin memberi pelajaran pada Yan Jingyi. Mau tidak mau dia sedikit bangga. Yan Jingyi, orang desa ini tidak tahu apa-apa tentang orang kaya. Orang kaya yang sebenarnya sangat sombong dan paling tidak suka jika keluarganya melakukan hal yang memalukan. Yan Jingyi langsung menjual pakaiannya. Sama seperti keluarga Huo yang biasanya memperlakukannya dengan buruk dan tidak memberinya uang, tidak heran jika si Sen akan marah. Senyum Leng Yuxi tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin dalam. Ia tidak lupa untuk membujuknya. Petik 2. Petik 2. Si Sen, aku yakin maksud Nona yang bukanlah karena keluarga Huo memperlakukannya dengan buruk. Huo Zixing berjalan ke Yan Jingyi dan menatapnya dari atas. Melihat wajahnya yang normal dan tidak ada bekas luka di tubuhnya, ia perlahan mengulurkan tangannya. Yan Jingyi tercengang. Ia menatap telapak tangannya yang kurus tanpa bergerak. Alis Huo Zixing sedikit terangkat, ia memegang tangannya sendiri. Karena Nyonya sedang kekurangan uang, bagaimana kalau aku memberikan mall ini kepada Nyonya? Yan Jingyi curiga dirinya salah dengar. Huo Zixing tersenyum. Aku memberikan mall ini kepada istriku. Kelak, uang yang dihasilkan oleh mall akan menjadi milik istriku. Bagaimana? Leng Yuxi melompat dengan marah. Zixing, kamu tidak boleh seperti ini. Pusat perbelanjaan ini pasti akan dihancurkannya. Apakah si Sen dibuat pusing oleh rubah itu? Ini adalah salah satu pusat perbelanjaan terbaik di Senjing. Tidak apa-apa, aku sedang membuka sebuah rumah untuk istriku. Petik 2. 592 Baguslah jika adik ipar menyukainya. Dengan wajah tidak percaya, dia menatap Huo Zixing. Ya, jika adik ipar menyukainya, aku juga memiliki sebuah pusat perbelanjaan di Haicheng, jadi aku akan memainkannya untukmu. Petik 2. Huo Chengyu tiba-tiba berbicara, suaranya lembut. Ren Buxuan juga sangat marah, kakak Huo. Hansuan, jika kamu bukan putri guru, apa kamu pikir aku akan begitu memanjakanmu? Tatapan Huo Chengyu menjadi semakin dingin dan melirik Ren Huansuan dengan tidak senang. Ren Hansuan paling takut pada Huo Chengyu yang menatapnya seperti ini, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani bersuara. Kalian yakin, hari ini bukanlah April Mop? Yan Jingyi berusaha menekan kegembiraan di dalam hatinya, membiarkan dirinya tetap tenang, dan menatap keduanya dengan ringan.
Milikku adalah milik istriku. Petik 2. Aku bisa membantumu mendapatkan apapun yang disukai adik ipar. Petik 2. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Apakah kedua orang ini gila? Huo Erdok tidak peduli, dia adalah suami istri nominal dengannya, tetapi Huo Chengyu, pria tidak berperasaan ini, datang untuk apa? Huo Zixing merasa bahwa dia juga perlu merasa ikut serta. Kakak ipar, aku tidak punya mall atas namaku. Tapi aku membeli kafe di pantai 3 tahun lalu. Kalian para gadis suka tempat seperti itu. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Tahun sudah berlalu. Pulau Huo Zixing adalah miliknya, dia menerima kafenya. Yan Jini tersenyum sambil menepuk bahu Huo Zixing. Petik 2 titik titik titik. Iya, dia tahu bagaimana cara berbakti kepada kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua biasanya tidak sia-sia menyayangimu. Petik 2. Tidak. Leng Yuxi melihat pemandangan di depannya dengan cemburu. Kakak jelas-jelas mengatakan kepadanya bahwa nyonya tidak disukai, apakah ini juga disebut tidak disukai? 3 orang elit keluarga Huo sudah disihir olehnya. Si Shen, apakah kamu benar-benar harus melakukan ini padaku? Huo Zixing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke hujan dingin. Nona Leng tertawa, kenapa aku memperlakukanmu? Mata Leng Yuxi memerah, ia menunjuk Yan Jingyi. Kamu tahu, aku sangat mencintaimu, dan kamu masih menunjukkan kasih sayang di depanku. Kamu keterlaluan, Si Shen, apakah kamu benar-benar tidak memikirkan perasaanku? Sialan, apa wanita ini gila? Yan Jingyi merasa bahwa ketiga pandangannya akan dihancurkan oleh hujan dingin. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti ini? Ini benar-benar menjadi meja dan harus mendirikan plakat untuk dirinya sendiri. Yan Jingyi bertepuk tangan dengan ekspresi sedikit bangga. Petik 2 titik titik titik. Nona besar grup Bai hari ini benar-benar membuatku sadar. Leng Yuxi memelototinya dengan tidak senang. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin bertanya pada Nona Leng, apakah kamu tahu, kurang ajar. Tidak tahu juga tidak apa-apa, saya bisa mengajari Anda, istilah ini pasti berkembang dari Anda. Leng Yuxi sangat marah. Petik 2 titik 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 petik 2. Si Shen, kamu adalah orang yang berkuasa di keluarga Huo, dan kamu memiliki posisi yang menonjol. Jika istrimu layak untukmu, aku juga akan mengakuinya, tapi dia. Dengan dingin menunjuk Yan Jingyi. Kenapa dia? Dia sama sekali tidak pantas menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo. Yan Jingyi mendengus pelan, bibir tipisnya seolah mengatakan sesuatu tentangmu. Ayo kita pergi dan menunggu kesialan di sini. Petik 2. Setelah melewati hujan dingin dan Ren Hansuan, Yan Jingyi menendang pot bunga di samping mereka. Suara pot bunga yang pecah mengejutkan mereka berdua, dan Yan Jingyi menggelengkan kepalanya, sangat tidak benar dan baik untuk memprovokasi wanita tua itu benar-benar sakit. Petik 2. Leng Yuxi mengepalkan tangannya, menunggu sekelompok orang pergi, tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis. Jelas-jelas dia sangat mencintai Si Shen, mengapa Si Shen memperlakukannya seperti ini? 593 sepertinya melupakan seseorang. Begitu keluar dari mall, Yan Jingyi baru ingat bahwa ia sepertinya melupakan seseorang. Kalian pergi dulu. Dia melambaikan tangannya, Huo Zixing ada di sini. Tan Sangsang pasti tidak berani muncul. Tidak bersama, Huo Zixing bertanya. Yan Jingyi melirik Huo Zixing. Aku punya seorang teman yang sangat keberatan dengannya. Petik 2. Huo Zixing menunjuk hidungnya. Aku. Teman kakak ipar kedua sangat banyak. Siapa yang berani tidak ingin melihatnya? Setelah berpikir cukup lama, wajah Tan Sangsang tiba-tiba muncul di benaknya. Kakak ipar, kenapa teman wartawanmu itu selalu menghindariku? Yan Jingyi melirik Huo Chengyu dengan penuh arti. Tatapannya kembali tertuju pada Huo Zixing. Karena kamu sangat jahat. Petik 2. Matanya terbukti dengan sendirinya, mengacu pada kutukan. Kalian sudah boleh pergi. Petik 2. Seng Jing baru-baru ini berfokus pada pengembangan pinggiran kota dan membangun industri pariwisata baru. Bai Merlian adalah salah satu orang utama yang bertanggung jawab atas proyek ini. Gunung keluarga Huo, katanya belakangan ini ada desa yang dibangun di tengah gunung. Apa yang terjadi? Bai Merlian duduk di kursi kantor yang lembut, dengan setumpuk dokumen tebal di tangannya, di atas kertas di atasnya adalah foto lokal desa Heiyun. Gunung itu memang milik keluarga Huo. Kami tidak bisa bertanya terlalu banyak, tapi sepertinya kami berencana untuk berbisnis. Petik 2. Berbisnis.
Bai Murliang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat foto itu lagi. Bisnis apa yang bisa dilakukan Huo Zixin di pegunungan dan hutan belantara itu? Tepat ketika dia akan berbicara, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Dengan suara tangisan yang keras, Kak Beining, kamu harus membantuku membalas dendam. Yan Jini si jalang itu berani menindasku dan juga mendorong Si Sen untuk menghinaku. Melihat Leng Yuxi menerobos masuk dengan tidak sopan, Bai Murliang sedikit marah. Begitu melihat mata merah Leng Yuxi yang menangis, hatinya langsung melunak lagi. Matanya pun menatap sekretaris dengan dingin. Petik 2 titik titik titik. Kamu turun dulu dan selidiki apa sebenarnya desa Heiyun ini. Petik 2. Sekretaris mengangguk dengan hormat. Oke, petik 2. Begitu orang itu pergi, Bai Murliang mengeluarkan selembar kertas untuk menyeka air mata Leng Yuxi. Petik 2 titik titik titik. Ada apa? Kalian bertemu. Aku dan Han Xuan pergi ke mall untuk membeli pakaian. Yan Jini sendiri tidak punya uang untuk membelinya dan ingin berebut dengan kami. Aku dengan ramah membantunya membayar, bagaimana aku tahu kalau dia berbalik dan menjualnya. Petik 2. Saat memikirkan sikap arogan dan mendominasi Yan Jini saat itu, Leng Yuxi menggertakkan giginya. Pasti wanita itu yang meminta maaf kepada Si Sen. Kemudian, Si Sen juga datang dan menjaga Yan Jini dengan jelas di depan semua orang. Kak, wanita itu terlalu arogan. Aku tidak peduli. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran, jika tidak, aku tidak akan bisa menelan amarah ini. Petik 2. Bai Murliang mengusap rambutnya dengan sayang. Putri kecil kami tidak terlalu hebat, kenapa dia bisa ditindas oleh orang lain? Leng Yuxi memeluk leher Bai Murliang dari belakang dan berkata dengan manja. Dia terlalu kasar, dia sangat kuat, dia bukan manusia. Kak, apa kamu tega melihat adikmu diintimidasi? Bukannya aku membujukmu untuk melepaskannya. Petik 2. Mendengar itu, wajah kecil Leng Yuxi menjadi suram dalam sekejap. Titik koma titik. Petik 2. Si Sen seharusnya menjadi miliknya. Acara promosi film baru telah resmi dimulai. Yan Jini baru saja menyelesaikan acara Senjing. Selanjutnya, ada Siang Cheng. Industri hiburan Siang Cheng telah populer di seluruh dunia beberapa dekade yang lalu, meskipun sekarang mulai menurun, itu adalah tempat suci di benak banyak orang. Ini adalah pertama kalinya Yan Jini pergi ke Siang Cheng. Sebuah kota yang mabuk, di mana kekuatan uang dapat mewakili segalanya. Jingying, alamatnya besok BM Plaza, jam 2 siang, kamu bisa tidur lebih lama. 594 siapa yang menginginkan wajahnya. Yan Yini sedang bermain game dan menjawab dengan acuh tak acuh. Tao Wei baru saja bertemu dengan seorang sutradara kawakan dari Siang Cheng. Sutradara itu adalah idolanya, dan suasana hatinya sangat baik saat ini. Setelah acara selesai, aku akan mengajak kalian makan di restoran terbaik di Siang Cheng. Jingying, pesan apapun yang ingin kalian makan. Petik 2. Yan Jini akhirnya menatap Tao Wei. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Sejak kapan sutradara Tao begitu murah hati? Aku selalu sangat murah hati. Lihatlah kata-katamu. Petik 2. Tao Wei pun bersiap untuk memberitahu beberapa hal. Tiba-tiba, ponsel di sakunya teringat. Tao Wei mengeluarkan ponselnya dengan sedikit tidak senang. Penelepon menunjukkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas acara yang diadakan di Siang Cheng kali ini. Tao Wei melirik Yan Jini dan berjalan ke jendela dengan ponselnya. Yan Jini mendengar Tao Wei memaki dengan marah dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Ada apa? Raut wajah Tao Wei tidak terlalu baik, ekspresinya tampak sedikit panik. BM orang yang bertanggung jawab atas alun-alun tiba-tiba menyesal mengatakan bahwa cucu seorang pemimpin di Siang Cheng akan melamar di sana hari ini, dan dia melanggar kontrak dengan kami. Apa artinya melanggar kontrak? BM Plaza mengadakan kegiatan publisitas, dan pihak lain bahkan menelepon kompensasi. Ada begitu banyak tempat di Fragrance City yang cocok untuk acara, dan kebanyakan dari mereka telah dipesan. BM itu dibuat janji oleh Tao Ito, dengan arus besar orang dan beberapa sekolah di dekatnya. Hari ini adalah waktu untuk acara, jadi dia memilih untuk melanggar kontrak saat ini. Yan Jini menyipitkan matanya. Siapa orang yang disebut bos? Bos Kasino Boceng. Petik 2. Kasino Boceng. Yan Jini sedikit terkejut. Kasino Boceng telah beberapa kali mendengar Huo Zixin menyebutkan bahwa itu adalah salah satu kasino paling mewah dan terbaik di Fragrance City bahkan di negara ini. Huo Zixin sering mengajak teman-temannya untuk datang ke sini 2 tahun setelah lulus.
Kasino ini kebanyakan pebisnis asing. Pemilik kasino Bocheng seharusnya termasuk orang terbaik di Xiancheng. Oh, tidak heran BM orang yang bertanggung jawab lebih suka membayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak dan membatalkan kontrak. Anaknya harus melamar hari ini. Tao Wei semakin marah. Jinyi, aku curiga pihak lain sengaja melakukannya. Putra bos Bocheng pernah masuk dalam pencarian panas ketika dia jatuh cinta. Aku pernah melihatnya, dan aku mendengar bahwa pihak lain berencana untuk melamarnya di kasino pada hari ulang tahun wanita itu. Tao Wei masih ingin melanjutkan, tapi Yan Jinyi mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Mungkin ada orang yang sengaja membuatnya tersandung. Kamu pulang saja dulu, langsung kirim blog resmi atas nama saya. Kegiatan Xiancheng hari ini dibatalkan karena BM alun-alun untuk sementara membatalkan kontrak. Mendengar itu, Tao Wei terkejut. Ini tidak baik, ini adalah Fragrance City, bukan sasis kita, dan tidak peduli apa BM orang yang bertanggung jawab atas alun-alun, kasino Bocheng, tidak ada yang bisa kita singgung. Hei, Jinyi, kamu bisa meminta bantuan Direktur Huo BM katakan, pihak lain pasti melepaskannya. Dia benar-benar bodoh, kenapa dia lupa kalau Jinyi adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Aku menyuruhmu pulang dulu, masih ingin tinggal dan makan bersamaku. Yan Yinyi tiba-tiba berkata dengan tegas. Tao Wei bergidik, uhuk-uhuk, kalau begitu aku pergi dulu. Aku serahkan urusan Jinyi kepadamu. Berdamailah, aku yakin pihak lain pasti akan menghormati Direktur Huo. Petik 2. Siapa yang ingin dia menghargai? Berani-beraninya mencegat Husian Yan Jinyi di tengah jalan. Yan Jinyi menunggu Tao Wei memposting di Weibo sesuai dengan kata-kata aslinya sebelum akhirnya menemukan telepon Tang Qing. Tang Qing adalah orang yang paling cocok untuk menyerah. Jika nanti dia memprovokasi pemilik kasino bos tahun, Tang Qing juga akan menghabisinya. 595 Dia tidak hanya keras kepalanya. Tang Qingan dan ayahnya telah bertarung dengan bijak. Saat ini, dia sedang duduk di kantor klub lelang. Wajahnya suram dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Direktur Tang, Presdir juga merasa kasihan pada Tuan Zuang. Dia juga putra Presdir. Lagi pula, keluarga Tang memiliki begitu banyak industri, jadi Anda bisa menyerahkan satu untuknya. Tatapan Tang Qing yang dingin menyapu ke arah asistennya dalam sekejap. Kamu begitu mampu untuk duduk di posisi ini. Asisten itu buru-buru membenamkan kepalanya dengan wajah sedih. Baiklah, kamu bisa keluar. Petik 2. Direktur Tang, asisten Beiming masih tidak menyerah. Kalau tidak, Anda tidak akan begitu kesal jika meminta uang kepada Presdir. Petik 2. Tang Qing menatap asistennya selama beberapa detik dan berkata, maaf, aku hanya punya uang. Petik 2. Asisten memilih untuk pergi. Dia akhirnya tahu apa yang dimaksud dengan manusia, dia sangat marah. Tang Qing membolak-balik industri keluarga Tang. Semua ini adalah usahanya dan memintanya untuk memberikannya kepada orang lain. Bahkan sebagian kecil darinya juga tidak mungkin. Dia meminum air dengan kesal dan bersiap untuk bangun. Ponsel yang diletakkan di mejanya berdering tepat waktu. Dia melirik ide penelepon itu dan mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut. Dia duduk di kursi dan mengambil ponselnya. Tanpa diduga, Yan Yinyi tidak memarahinya kali ini. Petik 2. Direktur Tang, apakah Anda familiar dengan Xiancheng? Tang Qing mengangkat pipinya dan tersenyum jahat. Petik 2. Tentu saja, Nona Yan lupa apa yang dilakukan keluarga Tang sebelumnya. Yan Jinyi menghela napas lega. Hari ini, dia harus memberi pelajaran kepada pihak lain. Tidak masalah jika kegiatan promosi film baru tidak diadakan. Tetapi jika pihak lain tahu bahwa dia tidak bisa mengatasi masalah ini, bukankah itu akan menjadi lebih buruk di masa depan? Apakah Direktur Tang akrab dengan pemilik kasino Bocheng? Tang Qing masih memiliki nada malas, jadi Wei pasti akrab. Kenapa? Nona Yan ingin bermain berapa game? Tidak masalah, uang itu dihitung di atas Tang. Sepertinya mereka sudah akrab, mungkin mereka masih sering berkunjung. Menurut pemahamannya, pemilik kasino Bocheng bermarga Zong Yuseng, dan orang-orang di Xiancheng memanggilnya Zong. Putra Zong Yuseng, Zong Yu, adalah seorang playboy terkenal di Xiancheng. Tahun ini, dia baru berusia 30 tahun. Melamar. Huo Zixing tidak melamarnya. Itu hanya alasan. Sekarang, jika Weibo diposting, kecuali wajah orang lain tebal, jika tidak. Mata Yan Jinyi berkilat.
Tang Qing kebetulan melihat Wei Bo Tao Wei. Tidak heran, Yan Jingyi akan segera mendapatkan masalah. Nona Yan sendirian di tempat lain, apa dia tidak bisa bertahan hidup? Yan Jingyi tidak menjawab. Tang Qing melanjutkan, jika Nona Yan ingin segera menceraikan Huo Zishen, Tang tidak keberatan untuk mengajarimu secara pribadi tentang orang-orang itu. Petik 2. Yan Jingyi memutar bola matanya. Petik 2 titik titik titik. Apa Direktur Tang berencana membuat rekan kerjanya menyinggung dua keluarga besar? Dua keluarga. Oh, keluarga baik tidak apa-apa, Zhong Yusheng tidak peduli. Tang Qing tidak setuju. Nona Yan sepertinya lupa bahwa Tang memiliki julukan. Petik 2. Bukankah dia adalah bajingan Tang? Dia adalah bandit wanita. Wei, Ai hanya ingin menggunakan Direktur Tang untuk memberikan BM orang yang bertanggung jawab di alun-alun menelepon. 40% barang di mall mereka dikontrak oleh keluarga Tang, bukan? Pertama, dia ingin menakut-nakuti orang lain. Mengenai orang bermarga Zhong itu, dia tidak terlalu keberatan untuk mengembangkan kekuatannya di Xiangcheng. Ada begitu banyak film aksi pemecahan ketegangan di Xiangcheng yang tidak main-main, seperti Zhong Yusheng, yang menghargai siapapun dengan tinjunya. Tetapi, dia tidak hanya keras kepalan tangannya, tetapi juga keras di belakang panggung. Selanjutnya bab 596 Tang sangat menyukai Nona Yan.